Langit malam satu suro di atas Kecamatan Jamblang berubah menjadi lautan kunang-kunang. Bukan dari langit, melainkan dari ribuan obor yang digenggam warga desa Bakung Kidul dan Bakung Lor. Perlahan, dalam diam yang hikmat, mereka bergerak satu arah, satu tujuan, yaitu situs Ki Gede Surang. Ini bukan sekadar pawai, ini adalah ziarah, ini adalah ikrar. Ini adalah cara sebuah desa memastikan denyut sejarahnya tidak berhenti di tengah gempuran zaman. Cahaya obor berkelap-kelip memecah pekatnya malam. Tapi bagi warga Bakung, terang itu punya makna jauh lebih dalam. Ia adalah simbol perjalanan manusia yang tak pernah lepas dari tarikan masa lalu, pijakan masa kini, dan harapan masa depan. Langkah kaki ribuan orang itu membawa semangat yang sama, menjaga ingatan kolektif tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan nilai-nilai apa yang membuat kampung ini tetap berdiri ratusan tahun. Di tengah lautan obor, tampak sosok Bambang Mujiarto ST, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PDI Perjuangan. Bagi warga, ia bukan pejabat dari gedung sate. Ia adalah anak muda Bakung Kidul yang kini pulang kampung, ikut nyumet obor, ikut berkeringat di jalan. Di hadapan warga, Bambang Mujiarto menegaskan satu hal, berhenti mempertentangkan tradisi dengan modernitas. Kita tidak boleh tercerabut dari akar sejarah. Malam satu suro ini mengajarkan bahwa perjalanan hidup manusia selalu berangkat dari masa lalu. Kita melihat kembali sejarah sebagai akar dan melihat masa depan sebagai tujuan. Tradisi adalah fondasi yang menjaga jati diri, sedangkan kemajuan zaman adalah kenyataan yang harus kita sambut dengan pikiran terbuka. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir bersama anggota DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana itu mengungkapkan, pawai obor ke situs Ki Gede Surang bukan seremoni kosong. Ia adalah ruang kelas paling jujur.
Di sana, generasi muda belajar bahwa menghormati leluhur tidak membuat mereka kuno. Justru dari situ mereka paham cara berdiri tegak ketika dunia berubah cepat. Peringatan hari-hari besar, terutama sekali tahun baru, merupakan refleksi akan kejayaan Cirebon itu sendiri. Kita diingatkan bahwasanya leluhur kita, Sunan Gunung Jati, senantiasa berpesan ingsun titik tadep tajuk dan fakir miskin. Tajuk diartikan bukan hanya sebatas tempat untuk beribadah, tetapi di sisi lain tajuk ini pun tatanan yang dijunjung ataupun kita harus menaikkan nilai-nilai yang kiranya bisa mempersatukan satu yang lainnya. Terutama sekali kepedulian terhadap sosial dan kemanusiaan, tentu itu menjadi satu tanggung jawab bersama. Adanya kemiskinan, tentunya ini pun menjadi satu persoalan tersendiri yang bisa diselesaikan kalau ada kegotong royongan. Tanggung jawabnya bukan hanya penguasa, tetapi bersama dengan rakyat. Dalam suasana malam yang hanya diterangi obor dan bintang, politisi PDI Perjuangan itu mengajak warga merenungi waktu, sebuah renungan yang menohok di era serba cepat. Hari ini akan menjadi masa lalu dan besok akan menjadi sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini kelak akan menjadi sejarah yang dikenang oleh anak cucu kita. Karena itu, menjaga tradisi sejatinya adalah menjaga jejak perjalanan manusia agar tidak kehilangan arah dalam perubahan zaman. Bambang Mujiarto mengurai, hidup manusia adalah rantai waktu. Masa lalu adalah guru, masa kini adalah ladang amal. Masa depan adalah harapan yang wajib diperjuangkan. Memutus salah satunya berarti menciptakan manusia yang gamal. Di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi, budaya dan tradisi tetap punya posisi penting sebagai penyeimbang. Manusia dikenal karena budaya dan tradisinya. Dari sanalah lahir jati diri, karakter dan nilai-nilai yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ketika teknologi berkembang begitu cepat, budaya dan tradisi menjadi penyeimbang agar manusia tidak kehilangan ruh kemanusiaannya.
Malam Satu Suro bagi masyarakat Jawa Islam bukan sekadar ganti tahun. Ini adalah momentum hijrah, berpindah dari yang buruk ke yang baik. Ini adalah waktu untuk musahabah, menilai perjalanan hidup setahun ke belakang, memperbaiki hubungan sosial yang retak, dan memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Di Bakung Kidul dan Bakung Lor, makna itu hidup nyata. Pawai obor menjadi simbol persatuan yang tak bisa diajarkan lewat seminar. Ini adalah gotong royong yang tak butuh proposal. Ini adalah penghormatan kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi desa dengan darah dan doa. Situs Keramat Surang sendiri adalah merupakan situs yang ada terdiri dari dua makam, yaitu makam Nyimas Ayu Baduran dan Buyut Bakung. Dulu konon Nyimas Baduran ketika babat alas itu mengucap di mana bara api jatuh, maka di situ adalah wilayahku. Kebetulan bara api Latu itu jatuhlah di wilayah Bakung, sehingga sesepuh Bakung atau Ki Buyut Bakung itu mendatangi Nyimas Baduran dan bertemulah di sini. Sehingga bermusyawarah, bersepakat, akhirnya membangunlah sebuah peradaban kedua tokoh tersebut di sini. Kenapa dikatakan surang? Surang berdasarkan tahu tutur sepuh, saur sepuh, ada 3 versi, yakni Suranggala ya atau Suranenggala. Yang kedua adalah Ki Bagus Urang yang merupakan keturunan Nyimas Ayu Babu Dampul yang menyambung kepada Syekh Sunan Panjunan. Dan yang ketiga, konon surang itu dari kali si urang. Ini bertepatan dengan acara Suruan. Suruan itu dimulai berawal dari 2019, di mana makna Suruan adalah mengenang peristiwa hijriah perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, dan sekaligus juga mengenang jasa daripada Baku Cirebon ketika membabat pendukuhan yang sekarang bernama Cirebon. Ki Gede Surang adalah utusan Sunan Gunung Jati yang membuka hutan bakung, mengajarkan pertanian, dan menanamkan falsafah silih asa, silih asih, silih asuh. Untuk itu, setiap Satu Suro warga berkumpul dan jangan ada permusuhan. Cahaya peradaban tidak lahir dari kemegahan gedung. Cahaya peradaban tidak lahir dari kemegahan gedung atau kecanggihan gadget tokoh agama setempat.
Lahir dari kemampuan manusia menjaga nilai-nilai leluhur. Lahir dari kemampuan manusia menjaga nilai-nilai luhur di tengah perubahan zaman, dari kesediaan untuk terbakar demi orang lain. Karena itu, pesan yang dibawa pulang warga setelah pawai bukan hanya lelah di kaki, tapi sebuah kesadaran. Kemajuan tanpa akar hanya akan melahirkan kegamangan identitas. Generasi yang pintar, tapi tak tahu dirinya siapa. Sementara tradisi yang menolak beradaptasi hanya akan menjadi artefak di museum dan mati tak relevan dengan waktu. Ngunjung Ki Gede Surang telah selesai sebagai ritual, tapi baru mulai sebagai kesadaran. Sebab masa depan yang kuat tidak dibangun dengan melupakan sejarah, dibangun dengan menjadikannya fondasi, dirawat dengan cara sederhana, jalan kaki bersama, menyalakan obor, dan memastikan anak cucu tahu dari tanah mana mereka berpijak. Melalui momentum Malam Satu Suro, masyarakat diajak untuk mengevaluasi perjalanan hidup, memperkuat hubungan sosial, serta meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. Malam Satu Suro akan berganti, tahun akan terus berjalan. Tapi selama warga Bakung masih mau nyumet obor, Cirebon tidak akan pernah kehilangan arah. Sebab selama api ingatan itu menyala, peradaban akan selalu punya cahaya untuk pulang. Tim Liputan RCTV Cirebon.